Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini, dalam keadaan sehat walafiat, Allah sudah memberikan kita nikmat hidup, nikmat bernafas ya, nikmat bersyukur. Terutama ya, kita harus banyak bersyukur kepada Allah sehingga kita masih dapat bersilaturahmi dengan tetangga, dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video bagaimana menanam pohon jambu hasil dari cangkokan. Nah, sebelum itu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam bahagia, ceria selalu. Baiklah pemirsa yang sedang menonton video saya, jangan lupa di like dan subscribe ya, karena videonya itu gratis. Subscribe-nya gratis maksud saya. Maaf ya salah ucap. Oh ya, nah hari ini saya akan menurunkan beberapa dahan jambu yang sudah saya cangkok ya, hasil cangkok. Sebenarnya menunggu hasil cangkok ini nggak lama sih, cuma 1 bulan. Dibilang nggak lama sih, lama juga ya, lumayan lah. Tapi bisa lah, kebetulan nih ada temen yang minta ya, saya mau deh pohon jambunya 1 gitu. Jadi saya cangkoknya banyak. Kenapa? Nanti kalau ada teman-teman yang mau, ya saya kasihkan aja. Soalnya banyak teman-teman di sekitar saya tuh kepingin pohon jambu. Soalnya pohon jambu saya nih katanya sih buahnya enak. Pertama, yang kedua buahnya sih lumayan besar. Ya, gitulah. Nantilah kita lihat kalau ada hasil buah jambunya. Sebenarnya sih pohon jambu ini baru sekali berbuah, tapi karena teman-teman kepingin, apa boleh buat lah, saya cangkok aja lah. Berbagi, bersedekah itu hal yang baik kan. Nah, sebenarnya buahnya udah ada ini seperti ini. Ini masih kecil, tapi nampaknya nggak ada bagus nih. Dia yang bagusnya dikasih sungkup. Kebetulan yang ini udah pada berhenti sih buahnya. Nah, sekarang kita akan melakukan turun pohon jambu. Ya, yang kita gunakan sih cuma pisau ini aja. Pisau yang sangat sederhana. Ya, tapi yang lebih bagusnya gimana ya? Kalau bahasa Acehnya tawit menteng. Tawit. Kalau wit itu namanya kita patahin. Gini namanya wit namanya. Maaf ya sedikit kasar tangan saya. Nah, gini. Witnya juga harus jangan kasar kali, harus pelan ya, karena di sini kan ada bekas irisan. Nah, kita upayakan saat kita memotongnya itu di bagian yang kita iris, jadi akar bagian atas tuh tidak rontok ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Ini dia. Nah, ini ada tujuannya sih sebenarnya, supaya nanti akan tumbuh dahan-dahan lain di sekitar sini pemirsa ya. Nah, begini. Oke. Selesai. Nah, kita akan menurun cangkok pohon jambu ini sebanyak, banyak sih. Ini sih saya udah menyangkoknya sebulan yang lalu ya. Bulan Januari, pertengahan bulan Januari. Nah, sekarang kebetulan ini masih kurang. Udah banyak akarnya. Oke. Kita turunkan lagi. Gini dia. Nah, tapi kalau misalnya dipotong pakai pisau sih bagus juga, nampak terlihat rapi di dahannya. Tapi saya suka seperti ini. Kenapa? Karena nanti di sini akan tumbuh dahan-dahan lagi yang lain. Ini yang kita cangkok belum keluar akarnya, tapi yang ini sudah keluar akarnya. Nah, ini juga sudah keluar akarnya, sudah banyak ya.
kita akan ambil yang sudah banyak saja akarnya. Ya, seperti ini pemirsa. Ini dia. Nah, seperti ini. Nah, cukup seperti ini aja. Nah, ibu-ibu juga harus belajar loh bagaimana menyangkok pohon jambu. Ini ada tujuannya, maksudnya ibu-ibu tuh jangan lebay ya. Nah, ibu-ibu tuh harus serbabi juga bisa. Bermanja juga harus lebih bisa lagi. Selain bermanja sama suami, kita juga harus memanjakan pohon. Oke? Kita jangan selalu ingin dimanja. Sekarang coba kita akan manjakan pohon sekali-kali. Nah, dengan memperbanyak pohon sebanyak mungkin. Nah, seperti pepatah bilang, ada satu pepatah mengatakan, kalau bahasa kami bilang, kalau pelit-pelit itu sempit kubur. Nah, kita juga nggak boleh pelit. Jika ada orang yang meminta pohon, berikanlah dengan hati yang ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas dalam memberi, maka semua pohon itu akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang lebat pemirsa. Nah, ini dia. Bagus. Ya, ternyata saya sudah mengikatnya dari atas. Dilepasin dulu ya ikatannya. Seperti ini. Nah, di saat kita menurunkan pohon jambu ini, itu lebih baik itu di sore hari. Kalau di sore hari itu sekitar selesai pada asar. Nah, kalau udah selesai pada asar, itu pas kita turunkan ya. Jadi cuaca itu tidak begitu panas ya, tapi cuaca itu agak redup gitu. Nah, jadi daunnya ini saat kita pindahin ke dalam polybag nanti, dia itu enggak layu. Ini agak keras sih. Kita potong aja ya pakai pisau. Di mana pisaunya tadi? Oke, ini dia. Seperti ini. Oke, tatain. Oh, besar dah. Nggak apa-apa deh. Sayang ini, tapi nggak apa-apa deh, dia ikut juga. Nah, terus selanjutnya ini di atas ada beberapa biji lagi. Kita akan mengambil yang sudah banyak aja akarnya ya. Seperti ini pemirsa. Ini dia. Seperti ini. Ini akarnya sedikit keluar ini. Yang ini aja pemirsa ya. Oh. Nah, pemirsa. Ternyata di ini juga nggak ada sabaran pemirsa ya. Kebetulan ini saya ikat pemirsa, jadi ini harus dibuka dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 2, 1. Oke. Ya, seperti ini. Dan ini masih kurang. Ini juga masih kurang ya. Kita tunggu. Ini kita tunggu sekitar, sebenarnya ini sih sudah
sudah ada ya. Kita tunggu aja lah beberapa hari lagi. Kita ambil yang sudah ada aja. Nah, seperti ini. Nah, ini juga nih. Ini seperti ini akarnya. Ini sudah boleh diturunkan. Nah, ini. Nah, oke. Ini namanya turun cangkok pohon jambu. Ini kebetulan saya pertama dapat bibit ini dari teman. Katanya ini pohon jambu citra. Ya, buahnya itu besar-besar. Segini. Nah, tapi kebetulan ini buahnya sudah habis ya. Sekarang kita akan melakukan kita akan ambil tanahnya dulu ya, pemirsa. Yang sudah kita sediakan tadi menggunakan grek. Nah, sekarang kita juga membutuhkan air, pemirsa. Nah, tujuannya apa air ini? Ini sebagai perekat tanah sama akar jambu. Kebetulan ini cuacanya agak sedikit mendung-mendung. Karangan rumah saya itu ada pohon jambu 2, kelapa ya. Kelapanya sih nggak sempat tua, tapi selalu dipanen nih sih kelapa mudanya. Walaupun satu pohon, tapi buahnya itu setiap tandan selalu penuh. Nah, siapa yang mau ya silahkan. Tapi ini udah nggak ada lagi yang besar-besar. Nah, ini dia seperti ini buahnya. Nah, yang ini pohon mangga. Sebenarnya sih pohon mangga ini kemarin itu sebenarnya sih mau mati dia, cuma nggak ada jadi. Saya nggak tahu kenapa dia nggak ada jadi mati. Kebetulan saya jadikan pohon mangga ini jadi ranting kalau dia mati. Lalu saya nanamin kacang ini. Ini namanya kacang koro ya. Kacang koro ini saya dapat dari adik. Kebetulan dia nikah sama orang Takengon. Nah, dia bawa pulang kacang koro itu lumayan banyak sih. Ada satu guni 9 bambu isi beras lah. Itu dia bawa kacang koro banyak banget. Jadi saya milih yang tua-tua, saya semaikan di dalam polybag. Nah, seperti ini. Ini saya semai dalam polybag buah pohon mangga. Karena saya pikir ini pohon mangganya pasti akan mati. Nah, jadi sebelum dipotong biarlah pohon mangga ini jadi penyangga. Akhirnya saat kacang ini tumbuh dan sedang berbunga seperti ini, bahkan dia berbuah seperti ini, seperti kacang piring sih, tapi cuma beda warna aja, rasanya sama ya. Ini dia lagi banyak bunganya tuh sampai menjalar ke pohon kelapa sobat. Nah, ini buahnya, tapi ini kayak banyak kutunya gitu, tapi saya nggak ambil deh yang sudah berkutu. Nah, ginilah dia. Nah, akhirnya pohon mangganya keluar tunas baru dan hidup subur lagi. Ya, inilah kuasa Allah yang diberikan kepada manusia. Ya, maka kita harus banyak bersyukur ya sahabat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Untuk menanam pohon jambu yang sudah kita turunkan tadi. Tapi kita butuh yang namanya tempat duduk. Nah, seperti ini. Tujuannya supaya pinggang kita itu tidak sakit. Nah, dan bekam kita juga nggak kotor, pemirsa. Nah, Bang, tuh, nih, sini bentar.
Ini tolong taruh. Nah, kebetulan ini ada putra saya, namanya Putra Maulana. Dia lagi membuat Apa? layangan layang-layang. Nah, ini dia. Tolong taruh ini ke sebelah sana sebentar. Nah, inilah anak muda saya. Nah, taruh aja di sini dulu pisaunya. Nah, di sebelah sini taruh. Sini. Oke, di sini. Dah. Makasih. Nah, sekarang kita akan melakukan penanaman bibit turun cangkok pemirsa ya. Nah, ini kebetulan masih ada sisa minyak tadi. Nah, waktu kita ambil ini sudah kita campur terlebih dahulu seperti ini. Ini campurannya ya. Sekam padi. Kemudian ada kohek sapi yang sudah difermentasi bersama tanah ya. Nah, kita campur, kita aduk dulu seperti ini. Kebetulan ini ada yang bulat-bulat sih. Oke, sekarang kita akan membuka satu aja dulu ya pemirsa. Nah, ini dulu terlebih dahulu. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang banyak buah kamu ya di sini ya tempatnya ya. Nah, di saat kita menanam kita juga harus baca doanya ya. Kita beri syarat dia agar buahnya nanti ini jadi tumbuh banyak dan buahnya itu besar-besar. Nah, karena hidup ini punya syarat, tanaman juga harus punya syarat. Nah, caranya ini pemirsa, saya akan taruh handphone saya dulu ya. Kebetulan ini handphone, tidak ada tempatnya. Jadi kita taruh tempatnya terlebih dahulu agar pemirsa kita bisa bekerja. Nah, seperti ini. Nah, pemirsa, seperti ini pemirsa. Ini yang tadi kita turunkan, kita buka dulu plastiknya ini sebagai penghambatnya ya. Nah pemirsa, seperti ini sahabat. Halo sahabat YouTube, seperti ini dia. Ini harus dibuka. Jika tidak dibuka nanti akarnya itu akan sulit untuk tumbuh dan berkembang. Kalau nggak dibuka sih bisa juga, cuma ini perlu disobek-sobek aja kecil-kecil biar akarnya mudah keluar. Tapi saya buka semua seperti ini. Ini pemirsa, ini dibuka semua ya, seperti ini. Sore yang cerah ini kita menanam kembali turun cangkok pohon jambu, jambu citra pemirsa ya. Kemudian kita ini dibuang boleh, enggak juga boleh. Ini kita tancapkan ke dalam tanah seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa diberi tanahnya lagi supaya banyak, ya akarnya akan tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi nyo cara ji boh. Cok rano, dah bulan pelibet lagi nyo. So yang laki tak pusing sedekah nya. Cukup. Ni jangan lupa disiram. Oke, selesai. Satu ya. Selesai. Lanjutkan dengan polybag yang berikutnya. Ini. Nah, inilah kegiatan saya di sore hari. Selesai sholat asar. Oke, seperti ini. Nah, ini kita buka juga. Walaupun kita ibu-ibu rumah tangga, nah menanam pohon itu adalah sesuatu yang bermanfaat ya. Karena kita manusia ini butuh oksigen. Nah, walaupun segini tapi nggak apa-apa. Ini tumbuhnya nanti akan bagus. Sebenarnya itu akarnya masih muda tapi nggak apa-apa, dia akan hidup nanti. Nah, seperti ini pemirsa ya. Walaupun ibu-ibu rumah tangga, kita harus bisa. Nggak ada yang namanya itu gengsi. Nggak ada itu namanya jorok, kotor ya. Nah, itu cuma bahasa kiasan. Orang yang suka bilang jijik sama ini, tapi buahnya saat dia makan dia nggak bilang jijik, malah dia bilang enak. Padahal ya, tumbuh pohon itu juga dari kohe sapi kan, dari kohe kambing. Jadi apapun itu bentuknya, apapun itu kegiatan kita ya, nggak ada yang namanya jorok. Itu memang sudah kewajiban kita, harus saling bersih-bersih ya, sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini manfaatnya untuk menyuburkan pohon kohe sapi ini. Jangan lupa disiram pemirsa, disiram lagi biar nanti dia hidup subur dan berbuah lebat. Kalau ada ibu-ibu bilang saya nggak pandai nyangkok pohon, saya kurang pandai. Sebenarnya dia sih bukan kurang pandai, cuma males aja, nggak mau belajar. Sebenarnya kalau hidup ini bermalas-malesan, tidak ada mau belajar dengan lingkungan, ya kapan kita mau pinter kan? Kapan kita tahu? Jangan sih ibu-ibu yang taunya menggosip aja, itu nggak bagus ya pemirsa ya. Kalau gosip membawa berkah nggak apa-apa, ini gosipnya nggak ada membawa berkah deh, yang malah bawa dosa kan. Lebih baik kita gunakan sesuatu itu bermanfaat, kita habiskan hari-hari kita tuh yang bermanfaat ya. Nah, kalau sore hari, kalau ibu-ibu nggak punya kegiatan ini pohon, luangkan waktu untuk membaca gitu. Tujuannya apa?
itu sama dengan kita menambah ilmu. Karena membaca itu sebenarnya kita menambah ilmu ya pemirsa. Seperti ini. Nah, dulu sih saya nggak ada belajar ini, cuma suka memperhatikan paman saya. Kebetulan adik ibu saya itu suka menyangkok pohon kopi dulu ya, menyilang-nyilangkan pohon kopi. Kan dulu tuh ada namanya kopi besar, ada namanya kopi kecil. Kalau kopi kampung itu kan yang kecilnya, kalau kopi besar tuh sih besarnya tuh sesegini. Kalau kopi yang kampung punya itu sesegini kecilnya, jadi diselangkan, di stek. Kalau sekarang sih namanya sambung ya, sambung pucuk gitu. Saya suka memperhatikan beliau dulu. Kalau nggak salah saya kelas berapa tuh ya, masih kelas 2 SD sih. Saya perhatikan beliau sambung pohon kopi ya. Akhirnya hasil penyambungan pohon kopi tadi membuahkan hasil sesegini pemirsa. Nah, karena saya suka memperhatikan beliau, ya sekarang beginilah hasilnya. Akhirnya saya bisa, lalu saya kerjakan. Setiap hari kita akan menghirup oksigen yang bersih dari pohon. Nah, setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap menit ya. Di sini udaranya segar dengan pepohonan. Selain pohon yang bermanfaat, buahnya juga bisa kita nikmati kan. Nah, ini pemirsa. Itulah kegiatan. Oke, cukup sekian video untuk sore ini. Saya sudah menanam 3 polybag. Kalau agar dahannya ini tidak goyang-goyang, dikasih penyangganya juga boleh ya. Kasih itu untuk mama satu kayu tuh, boleh tuh, ini di pagar nih. Oke, saya akan beri ini penyangga agar tidak goyang kiri goyang kanan saat ditiup angin ya. Itu ini dekat pagar nih, kayu mau abang nih. Itu nampak sini, mama perlu banyak sih, kenapa dibuang? Mama perlu tuh, jangan dibuang. Nggak apa-apa, pendek boleh. Nah, ini penyangganya pemirsa ya, seperti ini kita kasih. Tapi nggak boleh kena akarnya ya pemirsa, tidak boleh kena akarnya. Di saat kita pasang penyangga, jadi kita tancapkan agak jauh dari akarnya. Kita tancapnya itu segini dekat dengan polybagnya. Nah, seperti ini pemirsa ya. Kemudian jangan lupa diberi tali rafia. Ya, kalau bahasa Aceh bilang nyo tabuh kaye, supaya Mbak Aji hana mek mot uwi, hana mek mot unen. Kalinya tak ikat dengan talo. Kalau bahasa Aceh ya, bahasa Aceh. Inilah bahasa istimewa dari bapak saya, pemirsa, dari kakek saya ya. Ini bahasa Aceh istimewa dari Nek Tulun. Nah, kita ngikatnya seperti ini pemirsa ya.
pemirsa ya. Oke, kita lanjutin lagi. Ini kira-kira ya tanahnya dalam polybag itu sebanyak ini. Setelah itu kita lanjutin mana dulu. Ini deh. Saya kalau mau ininya nggak dibuka juga boleh, tapi dibuat seperti ini aja. Nanti akarnya akan keluar seperti ini. Nah, keluar sendiri dia seperti ini pemirsa. Ini bertujuan agar akarnya itu mudah tumbuh. Nah, seperti ini pemirsa. Taruh kembali tanahnya sampai dahannya, dan kita tutup ya. Ini pemirsa. Kita siram ya, selesaikan dulu. Nah, seperti ini pemirsa. Ini ada tips pemirsa ya. Ini ilmu dari kakek dan nenek saya. Beliau selalu saat menyuruh saya itu menanam pohon ya, beliau selalu memberi dan mengingatkan saya kalau menanam pohon itu harus hari Selasa katanya. Mengapa harus hari Selasa? Saya juga bertanya, kenapa harus Selasa kek? Nek, karena hari Selasa itu katanya hari buah. Kemudian juga harus lihat tanggal Zulhijjah. Kalau Zulhijjah itu kan harus tanggal waktu bulan naik. Kalau bulan naik katanya nanti buahnya itu akan besar-besar. Jangan kalau nanam pohon yang buahnya di atas, itu harus bulan naik dan hari Selasa nanamnya. Kalau buahnya itu di bawah, itu waktu bulan turun, bulan Zulhijjah turun ya. Nah, maksudnya yang dibilang bulan itu bulan di langit itu maksudnya. Maksud nenek-nenek saya dulu. Kalau bulan Zulhijjah turun itu khusus untuk tanaman buah yang di bawah seperti ubi jalar, seperti kentang. Kalau kita nanam hari Selasa katanya tuh buahnya tuh banyak sekali. Seperti itu pemirsa ya. Mancuan ayam.
Kemudian kalau untuk sayur-sayuran itu yang subur daunnya, itu katanya suruh nanam tuh hari Rabu pemirsa, katanya karena itu hari daun. Saya mau nanam bayam mau nanam, selain bayam, kangkung ya, itu nanamnya harus hari Rabu pemirsa. Kalau hari batang itu nanamnya harus hari apa ya, hari Kamis katanya. Kalau hari Kamis itu khusus untuk batang, misalnya seperti dahan gaharu, rotan, terus apalagi ya, kayak pohon jati itu harus ditanam pada hari Kamis pemirsa. Kalau hari Rabu itu khusus untuk sayur-sayuran ya. Itu pemirsa. Nah pemirsa, ini saya punya bibit kacang koro tadi ya, ini akan saya semai lagi. Nah, sebentar lagi pemirsa, ini nggak lama lagi mau maghrib pemirsa ya. Oke, sekarang belum. Oke, sekitar 20 menit lagi lah mau menjelang maghrib. Saya harus buru-buru nih, cepat. Setelah ini selesai, urusan kita sore ini selesai pemirsa. Nah, urusan kita turun cangkok orang Jomblo itu sudah selesai. Seperti inilah pemirsa kegiatan ibu rumah tangga sore hari jika sudah tidak ada kegiatan lain yang sudah kita kerjakan ya. Ini pemirsa. Kalau sudah seperti ini nanti kita akan menaruh di tempat yang teduh pemirsa ya. Dia jangan langsung kena sinar matahari pemirsa. Nah, kalau kena sinar matahari nanti kita sayangkan daunnya bakalan layu. Nah, kalau kita taruh di tempat yang teduh, daunnya nggak layu, hidupnya pun akan tumbuh subur. Nah, akarnya pun akan cepat banyak pemirsa ya. Maka dari itu kita harus benar-benar memperhatikan pertumbuhannya. Ini juga harus dikasih penyangga pemirsa agar dia tidak goyang kiri ke kanan sama angin pemirsa. Seperti ini pemirsa ya.
Oh ya pemirsa, kalau habis turun cangkok mau direndam dulu ke dalam air boleh untuk beberapa saat ya. Ini. Oke, sekian dulu pemirsa untuk sore ini ya. Alhamdulillah ini kerja kita sudah selesai. Nah, ini sini ada 4 kali bed dapat, di sini ada 3. Nah, ini belakang saya ada 1. Berarti 1 2 3 4 5. Berarti ada 9 dahan ya sore ini. Nah, oke pemirsa, sekian dulu kegiatan kita di sore hari. Nah, mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk semuanya. Kalau bahasa Jawa bilang ojo isin-isin, lek duwe ilmu. Nah, kalau bahasa Aceh mbek male ngono ilmi. Nah, kebetulan di rumah saya belum selesai pemirsa. Ini kita taruh di sini dulu pemirsa ya. Di sini ini adalah tempat penyemaian. Nah, di sini pemirsa. Ya, harus taruh di tempat yang teduh dulu pemirsa ya. Nah, ini taruh tempat yang teduh dulu pemirsa. Kita ambil satu semuanya, taruh di sini. Nanti kalau sudah akarnya itu banyak, monggo siapa yang mau persilahkan. Nah, cukup sekian dulu video kita untuk sore ini pemirsa. Saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.